nggak bisa dipungkiri. Indonesia ini untuk masalah melek finansial darurat. Sangat benar-benar kurang banget gitu. Dan that's why banyak juga orang-orang akhirnya kena kan investasi bodong, pinjol, judol dan lain-lain gitu kan. Karena memang mereka nggak paham. Kita tuh nggak pernah diajarin gimana caranya manage duit dari SMP, SMA, kuliah kita nggak pernah diajarin sama sekali. Betul. Begitu kita mulai punya gaji, punya income, kita dianggap sudah cukup dewasa untuk mengelola, padahal kan enggak ya. Gitu. Nah, mereka juga ngomong gini, udah lu mau bayar asuransi cuma 5 tahun 10 tahun, habis itu nggak usah bayar lagi. Oknumnya oknum. emang udah nggak ngomong, yang penting lu closing aja. Halo sobatku, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di channel KIC Talk. Di episode kali ini saya kedatangan seorang narasumber yang benar-benar bisa dibilang dia tuh pakar dan praktisi untuk urusan finansial. Nah, tapi nih kita akan bahas finansial itu kan luas banget nih. Nanti kita akan bahas beberapa topik, cuman kita nggak akan spill dulu biar kalian bisa tonton dan dengerin podcast ini sampai selesai. Nah, langsung aja bintang tamu kita, Philip Mulyana, bro. Hai. Apa kabar, bro? Aduh, akhirnya ketemu juga nih ya. Akhirnya ketemu juga. Pertama kali setelah sekian lama. Susah banget ngatur jadwal, akhirnya dapat juga hari ini. Nah, sekarang kira-kira lagi sibuk apa nih? Kan sebelumnya lu sering banget nge-education tentang finansial ya, karena memang nggak bisa dipungkiri. Indonesia ini untuk masalah melek finansial darurat. Sangat benar-benar kurang banget gitu. Dan that's why banyak juga orang-orang akhirnya kena kan investasi bodong, pinjol, judol dan lain-lain gitu kan. Karena memang mereka nggak paham. Bukan ini sih, maksud gua bukan karena mereka ibaratnya kena tipu sebenarnya, tapi karena mereka nggak paham sebenarnya. Betul. Nah, itu sebenarnya tugas lu juga sih buat ngedukasi. Nah, sekarang kira-kira kesibukan lo apa aja nih kalau boleh tahu? Oke, sekarang ini gue lebih kayak bikin konten, of course. Terus udah gitu bikin kelas juga. Karena ya kayak tadi ya, kita tuh nggak pernah diajarin gimana caranya manage duit dari SMP, SMA, kuliah kita nggak pernah diajarin sama sekali. Betul. Begitu kita mulai punya gaji, punya income, kita dianggap sudah cukup dewasa untuk mengelola, padahal kan enggak ya. Gitu. Nah, jadi seperti itulah kayak bikin konten, terus gitu bikin kelas, workshop, terus gitu sekarang terlibat juga di asuransi gitu. Jadi lumayan broad lah, kerjaannya lumayan banyak lah. Oke. Nah, bicara masalah insurance nih, ini menarik banget ya. Karena gue pribadi juga punya pengalaman buruk tentang insurance, tapi bukan insurance kesehatan ya. Kalau insurance kesehatan bisa dibilang gue sebenarnya rugi nih, karena gue selama bayar nggak pernah klaim. Tapi bagus juga sehat. Udah sehat kan? Gitu. Nah, banyak nih kalau gue lihat kan ya di sosmed ya, itu banyak orang suka ngomen gini, aduh insurance mah penipuan gitu. Kenapa? Karena mau klaim susah. Betul. Nah, kira-kira pengalaman lu nih, ada nggak sih ngalamin yang kayak gagal klaim? Kalau memang ada gagal klaim, sebenarnya kenapa sih? Emang dia nggak boleh klaim karena si perusahaannya nggak mau bayar? Atau memang ada masalah lain yang sebenarnya kita nggak tahu gitu? Ya mungkin lu bisa jelasin di sini gitu kan? Oke, jadi kalau misalkan kita ngomongin soal gagal klaim, itu kan bisa macam-macam ya. Let's say gue agent and lu adalah kliennya ya. Gue nasabahnya. Bisa aja agentnya tidak menjelaskan secara benar. Artinya gue cuma pengen closing doang. Jadi gue bilang oknum kali ya, supaya berubah ya. Oknumnya emang udah nggak ngomong, yang penting lu closing aja gitu. Gitu. Bisa juga contoh misalkan kan kita kalau misalkan kita mau ajuin SPAJ untuk asuransi, itu kan kita ditanyain data kesehatan. Data kesehatannya bisa aja misalkan udah sakit tapi gue bilang nggak sakit, supaya ntar diterima aja sama perusahaan asuransi. Supaya dapat komisi tadi si oknumnya ya. Betul. Ada juga yang biasanya agent udah menjelaskan panjang kali lebar, tapi kita punya selective hearing. Artinya kan asuransi itu kan kompleks ya, itu kan kontrak ya. Benar. Dan untuk kita menjelaskan misalkan 1 jam atau enggak 45 menit ke orang yang awam, itu bisa aja mereka nggak ngerti secara nggak sepaham. Apa yang gue sampein sama apa yang lu terima beda nih. Yes, bener. Ekspektasi. Bener. Gitu. Bener. Makanya kan suka ada problem tuh kayak yang komplainan tertinggi ya. Terutama tuh di unit link biasanya kan. Betul. Yang di investmentnya kan. Nah, jadi si Bro Philip bilang nabung 3 tahun dapat sekian. Pas 3 tahun, loh ini habis duit gua. Betul. Sebenarnya kan banyak janji kayak gitu tuh. Unit link kita ngomong berbeda lagi, karena unit link itu kan asuransi plus investasi. Yes. Asuransinya sendiri udah kompleks nih. Ya, gua harus kasih tau kayak ini manfaatnya apa, pengecualiannya apa. Nah, investment is a different game lagi. Lu harus ngomong soal investasi, lu harus ngerti soal investasi. Kalau misalkan gue biasa ngomong di public, kalau misalkan agent lu tidak mengerti soal investment,
dan lu tidak mengerti soal investment, mendingan gak usah beli unit link. Karena itu akan beresiko sekali. Karena siapa yang akan mau nuntun nih, kayak orang buta nuntun orang buta, mohon maaf gitu. Jadinya kan kayak gimana cara kita bisa ngejelasin nih ya? Kalau misalnya engineer sendiri nggak ngerti. Nah, itu jadinya jatuhnya beli kucing dalam karung kan? Betul. Karena ekspektasinya nggak di-manage. Yes, apalagi kan banyak nih yang bikin orang, tadi lu bilang ya, oknum gampang closing adalah mereka sering nyampein satu hal nih, yang gue juga dulu pernah kena sama agent yang nggak benar, cuma sekarang udah oke lah, better agentnya. Nah, mereka suka ngomong gini, udah lu mau bayar asuransi cuma 5 tahun 10 tahun, habis itu nggak usah bayar lagi. Nah, realitanya nih, gue kan ada insurance beberapa ya, karena gue insurance sudah lumayan lama dari 2008, berarti udah lumayan lama lah. Udah pasti ada yang mati dan gue harus beli baru kan. Gitu, walaupun masih dapat apa nih ibaratnya benefitnya. Nah, itu nggak ada men yang 10 tahun. Makanya gue suka bilang kenapa namanya asuransi. Kalau gue meleset ini karena lu harus angsur sampai lu mati. Oke. Jadi buat gue kalau ada orang yang bilang asuransi harus bayar 5 tahun 10 tahun, menurut gue enggak, karena gue udah ngalamin gitu. Ya, tapi benar ada. Kalau misalkan lu ngomong yang soal produk-produk tertentu kayak misalnya asuransi jiwa sama asuransi sakit kritis, itu ada yang cuma 5, 10, 15 tahun. Jadi ada termnya. Setelah itu lu nggak usah bayar, itu benar. Tapi kalau misalkan di dalamnya ada askes, itu kemungkinan besar tidak ada seperti itu. Gua nggak ngomongin soal teknikal, soal gimana duitnya dan segala macam ya. Cuma kalau kita ngomong spesifik produk asuransi jiwa dan asuransi kritis, itu ada yang cuma lu bayarnya terminologi segini doang. Terminnya cuma segini doang gitu. Itu ada. Oh, karena dia sistemnya juga keluarnya kan one time payment doang kan. Betul. Habis itu ya udah selesai. Betul. Nah, gitu. kalau askas itu definitely nggak ada. Oh, karena dia kan lu sakit 10 kali, gua harus bayar 10 kali. Betul. Maksudnya si company-nya bayar 10 kali. Betul, dan askas itu kan kita itu bergantung sama biaya medis. Biaya medis itu kan eksternal faktor dari rumah sakit. Dari kolektif rumah sakitnya. Kalau misalkan emang naik, ya kita mau nggak mau harus naik gitu. Jadi biayanya itu nggak bisa diprediksi. Kalau jiwa dan kritis, karena dia keluar cuma lamsam sekali, misal jiwanya 1M atau kritis 1M, berarti si perusahaan asuransi cuma harus menjaga 1M-nya doang. Oh iya. Kan? Tadi karena one time payment. Kalau misalkan dia ada beberapa payment, tapi kan UP-nya ada plafonnya. Tapi kalau misalnya askes, lu kan ada yang kayak setiap tahun kalau misalkan lu klaim ada manfaat tahunan yang di-renew. Gitu kan. Misalkan 5M, lu pakai 100 juta, tahun depan tetap menjadi 5M lagi gitu kan. Tapi kan berarti si perusahaan asuransi harus ngejaga nih 5M-nya itu kan. Nah, ini kan terus-terusan sampai sepanjang dia di cover. Tapi kalau jiwa, kalau misalkan lu cuma 1M, ya udah 1M sekali keluar beres gitu. Jadi kalau misalkan yang 5, 10, 15 tahun itu ada. Tapi untuk produk tertentu tadi, yang ibaratnya cuma one time payment ya. Nggak bisa yang ibaratnya kayak, gua hari ini si nasabahnya sakit nih. Waduh, masuk rumah sakit 3 hari, keluar kan, dari company dibayar. Nah, abis itu 3 bulan lagi misalnya dia sakit lagi. Karena ada yang kayak begitu kan. Nah, emang fisiknya nggak bener ya, nggak kuat lah fisiknya. Nah, klaim lagi. Nah, sebenarnya kan company juga akan melihat kan berapa banyak dia klaim dan lain-lain, dan termasuk yang disebutnya sebagai asosiasi rumah sakit ini, mereka menentukan berapa sebenarnya biaya insurance ini ada kenaikan atau enggak. Dan ini akan mempengaruhi tadi biaya covering dan apa ibaratnya premi ya. Iuran premi tadi. Pokoknya definitely kalau misalnya unit link, lu tidak mungkin cuma bayar 5, 10, 15 tahun, itu nggak mungkin. Kalau unit link ya. Secara aturan, unit link itu dikasih cuma minimal lu bayar 10 tahun misalnya. Itu biaya minimalnya. Gitu. Tapi lu harus bayar seterusnya untuk maintain polis itu. Terutama kalau ada askes. Nah, kalau misalkan yang tradisional atau yang dwiguna, itu lu memang ada jangka waktu kayak 10 tahun, ya 10 tahun beres. Gitu. Tapi produknya jelas. Jiwa atau kritis. Nah ini penting banget nih ya buat teman-teman yang lagi nonton. Berarti kita sebenarnya kalau beli insurance itu, kalau bisa di partial ya. Jadi yang buat life sendiri, biar bayarnya 1 kali doang ya kan. Yang krisis sendiri bayarnya 1 kali doang. Baru yang terakhir yang tadi, yang kesehatan ya. Yang ibaratnya kalau lu sakit, lu maunya masuknya VVIP kamarnya atau yang biasa, kan ini akan mempengaruhi juga ya. Iuran preminya berapa banyak ya kan. Nah, karena sometimes kadang-kadang orang tuh nggak paham di sini yang tadi lu bilang. Si oknumnya ini nggak menyampaikan, dia tuh berpikiran
Ya, gue udah bayar, Bang. Masa gue nggak bisa masuk PPIP? Betul. Gitu. Padahal budgetnya nggak nyampe. Betul. Banyak miskonsepsinya itu kalau misalkan satu polis itu, jadi gue nggak mau ribet lah, gue mau punya satu polis doang. Biar bayarnya satu aja. Iya, gitu, ya. tapi kan sebenarnya kalau misalkan lu bisa punya beberapa, lu bisa punya lebih murah loh. Iya. Gitu. Kalau misalnya lu gabungin jadi satu, malahan bisa jadi lebih mahal karena itu unit link. Gitu. Kalau yang tradisional, lu bisa lebih murah malahan. Gitu. Oke. Nah, kita back lagi nih, Bro. Jadi sebenarnya kalau orang gagal yang tadi gue bilang ya, suka ditolak klaimnya kayak kan suka beberapa juga selebgram sama influencer suka ada yang pop juga ya. Makanya dia ngeklaim nggak bisa, waktu itu viral juga ya. Betul. Nah, itu sebenarnya bisa jadi kesalahannya sebenarnya kalau kita bilang si nasabah juga nggak salah 100% ya. Betul. Karena bisa jadi kan si oknum yang tadi, Bisa. dia kan nggak ngerti nih. Betul. Dia cuma cerita kayak, ditanya, lu ngerokok nggak? Gue ngerokok. Nah, tapi kan kebanyakan insuransi itu nih pengalaman gue ya. Si agent itu nggak pernah menjelaskan kayak yang tadi lu bilang. Dia tuh cuma kayak kejar target tadi. Bro, nih, lu tanda tangan aja. Pokoknya lu tiap bulan bayar sekian. Nanti kalau lu udah nabung 10 tahun, kan begitu bahasanya. Ntar duit lu bisa segini nih. Betul. Nah, ini sebenarnya yang bikin tadi insuransi itu bisa gagal klaim. Karena sebenarnya gini, dia ngerasa dia ngomong dia ngerokok, tapi dicantumin nggak ngerokok, dia juga nggak tahu karena dia cuma tanda tangan. Betul. Nah, begitu didiagnosa, ditanya balik dong sama dokter. Sebenarnya dia jujur nggak salah, dia ngomong, Bapak ngerokok? Iya, saya ngerokok. Loh, kenapa di insuransi nggak ngerokok? Betul. Nah, sebenarnya bisa dihindarin. Jadi kalau misalkan mau itu dihindarin, kan stakeholder ada 3 ya. Kalau misalkan bikin keputusan kayak gini, si agent, kita sebagai orang yang beli, sama si perusahaan, ya kan. Eksternal itu ada dua faktor, which is si perusahaan sama agent. Perusahaan juga kan bagian klaim itu kan terdiri dari orang kan. Jadi ada kadang-kadang ada salah atau enggak pastilah namanya juga orang ya. Human error di situ ada. Pasti ada. Cuma yang kita harus mastiin adalah di bagian kita udah bener apa belum. Jadi kan gini, sebenarnya kalau misalkan lu beli asuransi, itu kan lu dapat kesempatan untuk baca polisnya setelah polisnya terbit ya. Itu 14 sampai 21 hari. Nah, di situ tuh ada data kesehatan. Di data kesehatan itu yang paling harus dicek pertama kali ada data kesehatan dulu. Data kesehatan yang lu masukin itu udah sesuai belum sama data kesehatan yang beneran? Nah, problemnya gini, Bro. Ini kasus di bokap gue ya. Dan ini real banget. Gue ngalamin karena bokap gue klaim cairnya itu nggak sesuai waktu sakit. Dan itu yang bikin akhirnya bokap gue nggak mau pakai insurans lagi. Banyak kita yang kayak gitu. Gitu. Karena pengalaman itu. Nah, di yang fase tadi 2 minggu buat ngecek, biasanya itu sama, Bro. Disodorin lagi, tanda tangan aja ini sama kayak yang kemarin ditutupin. Ini kita bicara oknumnya ya. Iya. Of gitu course kita nggak bisa menyamakan kayak seharusnya kita harus kayak gini. Betul. Apalagi kalau misalnya kita udah ngomong orang tua ya. Biasanya orang tua kan nggak paham. Percaya aja. Betul. Ya, yang penting gitu. siapa yang kenalin. Lu anaknya si A. Oh ya udahlah, bapak lu gua kenal kan. Ya betul. Biasanya kayak gitu kan. Cuma kita sebagai orang yang diikatkan dalam kontrak ini, saran gue adalah tetap lu mau siapapun, mau yang jual itu adalah pacar lu atau keluarga, istri lu, pokoknya siapapun itu, lu cek lagi karena itu kan kontrak, berarti kan kita ngikutin diri sama perusahaan asuransi. Dan agent itu nggak bisa bertanggung jawab 100% secara legal. Gitu. Jadi begitu kita cek lagi datanya udah sesuai belum, gimana cara klaimnya. Terus data nama lu udah sesuai KTP apa belum? Karena kalau misalnya nggak sesuai KTP kan ntar mau klaimnya, terutama yang jiwa ya, klaimnya kan ntar susah segala macam. Iya, biasanya typo kan orang kan. Tekan huruf I jadi U misalkan. Dia nggak sengaja, cuman jempolnya pleset mungkin nama jarinya kan. Terus nama penerima manfaat, ahli waris sesuai apa? Ahli waris itu penting ya. Kita dikasih waktu untuk cek sebenarnya. Kalau misalkan kita di tempat gue ya, normalnya itu 14 hari. Jadi 14 hari itu... Ini 14 hari kerja nih berarti ya? 14 hari kalender sih. 14 hari kalender, berarti Sabtu Minggu dihitung ya? Sabtu Minggu dihitung. Nah, kan begitu issued, itu langsung PDF langsung terima. Iya. Gitu. Kalau dulu kan harus fisik kan? Iya, tunggu dikirim dulu. Betul. Sekarang PDF udah terima gitu. PDF lu terima, lu bisa cek dulu. Udah sesuai belum sama kondisi lu sekarang? Terutama data kesehatan. Karena kalau misalnya data kesehatan udah bener, lalu dari pihak klaim dari pihak asuransinya misal yang gue bilang ya, bagian klaimnya menolak beberapa nih, tapi sebenarnya resiko ini si perusahaan asuransi udah tahu dari awal. Nah si agent ini bisa fight gitu, karena yang gue bilang mereka juga manusia,
ada human errornya juga pasti ada. Tapi kalau misalnya kita udah clear depan, data kesehatan udah benar, kita sebagai agent itu bisa bantuin fight. Kan lu udah terima, ini awalnya kan kayak gini. Iya. Gitu. So, role dari agent sebenarnya sampai ke situ. Iya, benar-benar. Berarti contoh misalkan kayak dia ada riwayat sakit, kan biasanya suka ditanya tuh, apakah Anda pernah sakit parah, ya kan? Atau pernah operasi, atau punya penyakit lain apanya lah itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan contoh nih, kasus kayak gini, dia tuh ada darah tinggi. Ditanyain, dia jawab ada. Sebenarnya waktu dia kena darah tinggi harusnya insurance mengcover kan ya? Betul. Kalau secara logiknya kan harusnya. Betul. Kalau misalkan dia udah bilang gua ada darah tinggi, lalu perusahaan asuransi minta dia, oh ya udah tolong MCU. Ya, medical check up dulu. Ya, misalnya MCU ada cek darah segala macam, LPK gitu ya. Nah terus kayak gitu akhirnya diterima. Oke, kalau misalnya diterima, berarti asuransi udah tahu kalau misalnya ada resiko berlebih nih di sini. Iya, biasanya preminya yang mahal ya. Betul, kalau misalnya preminya mahal, terus udah gitu ada nanti klaim yang berhubungan sama si darah tinggi. Kan asuransi udah terima, lu udah tahu resiko depan. Jadi kita bisa fight gitu. Case-case yang bagian klaim itu sebenarnya nggak banyak. Yang banyak itu adalah salah paham antara agent sama nasabah. Nasabah ngiranya apa, agent ngomongnya apa gitu. Miskom. Tapi itu krusial. Karena tadi tekan kontrak, bro. Tekan kontrak. Iya, karena kan dia si agent kan tetap perusahaan itu kan berdalih adalah ya lu tekan kontrak ya untuk A, ya kan. Lu ngomong B, ya B kagak ada di kontrak gitu. Tapi kemarin si agentnya ngomong lah, tapi kan kontrak yang tanda tangan nggak ada, akhirnya kalah secara legal. Betul, dengan sadar dan tanpa ada paksaan lu udah tanda tangan. Iya, dan ini kita melenceng dikit ya, dan ini juga gue ngalamin di insurance property. Oke. Sama, gue juga kemarin gagal klaim ditolak, alasannya ini. Untungnya gue udah mencantumkan itu. Jadi kalau di properti itu kan risikonya itu ada dampak lingkungan juga. Ya. Kalau di kesehatan tadi kan histori kesehatan. Kalau di gua tuh dampak lingkungan. Lingkungannya daerah rawan kebakaran nggak, rawan pencurian nggak, ada penghuni atau enggak. Nah, kebetulan gue ditolak alasannya karena gedung gua kosong, nggak ditempatin. Nah, untungnya gue udah tulis di situ, ini gedung emang nggak ada penghuninya, lagi dicari penyewanya. Jadi waktu terjadi pencurian, gue nggak mau dibayar, bro. Nah, terus gue minta orang bank untuk ngecek. Lu udah cantumin saluran risknya belum? Bahwa gedungnya kosong. Dicek di ini ada kok, kata dia. Oh, berarti gue bisa klaim dong. Iya. Kan dia udah tahu. Iya, memang udah tahu. Tempat nggak ditempatin dari awal. Kalau memang nggak mau ya lu tolak dong. Betul. Itu. Nah, akhirnya ya dari ditolak sampai akhirnya gue cair duit. Iya. Gitu loh. Tapi memang ya tadi perlu waktu panjang antara agent kita untuk fight ke company. Pasti. Panjang banget lah, panjang tuh. Makanya gini loh, gue kadang-kadang bingung ya. Mungkin gue masih belum paham, tapi gue cukup yakin kalau misalkan gue paham cara insurance works ya. Cuma yang gue masih belum kayak ini adalah gimana caranya sebuah insurance itu kan lo tahu sendiri, insurance itu bisa dijual secara MLM, right? Iya, benar. Itu kan kayak gue tuh nggak ngerti. Dijual bisnisnya. Iya, gue ngerti kalau misalkan lu bisa menjual sebuah bisnis, oke, gue paham. Tapi kan sebuah bisnis kalau misalkan kayak MLM gitu, kebanyakan kan network marketing lah ya kita ngomong ya. Network marketing itu kebanyakan fast moving product. Suplemen lah segala macam. Kalau lu namanya kontrak kan seumur hidup satu. Betul. And then lu harus detail. Kompleks kan itu produknya kan. Nah, gue tuh nggak paham yang kayak gimana caranya bisa menjadi sebuah MLM ya. Kayak gitu. Sampai sekarang gue masih kayak karena mereka fokusnya adalah kan ada leader, ada get member. Betul, tapi itu loh. Untuk menduplikasi si knowledge-nya, si leadernya, itu berarti leadernya itu harus sangat-sangat kuat dalam knowledge-nya dia sendiri sama cara menduplikasi. Sama ya kan? Managing people. Sedangkan kan kalau misalnya networking, itu kan berarti beranaknya banyak. Iya, benar. Kita nggak bisa tahu siapa yang akan masuk ke sortir. Itu. Ibaratnya mungkin dia basically-nya, mohon maaf nih, pendidikannya rendah. Betul. Iya kan? Dia nggak ngerti. Pokoknya cuman ya tadi gue bilang karena terus lu anaknya bapaknya Sia, ya udah gue beli deh sama lu gitu. Sebenarnya dia sendiri kagak ngerti apa-apa. Gitu. Cuman dia kan tadi fokusnya adalah commission dan gede network buat kejar poin. Ya, dia jualnya ya pakai nama bapaknya. Ya, soalnya kayak village gitu. Kayak di sistem di grup kita tuh ada yang kayak rekrutmen, onboarding sama activation kan. Onboardingnya itu panjang. As in lu nggak bisa kayak sembarangan terus langsung jual. Ya kan? Lu
lu harus ada pembekalan yang mastiin kalau misalkan lu jual, lu nggak salah jual. Kalau misalnya lu salah jual, ribet itu nantinya. Nah, sebenarnya yang jadi problem adalah gini ya. Gue dulu waktu di dunia MLM, yang grupnya sukses, leadernya, biasanya tadi kayak lu bilang, mereka bikin program, ada sistem. Jadi begitu orang ini masuk, akan masuk nih, onboarding kayak tadi lu bilang, lu minggu ini harus ikut kelas ini, A, B, C, D. Minggu depan, E, F, G, gini. Nanti baru ada praktek lapangan. Terus evaluasi, ikut rutin meeting mingguan sama bulanan buat training nih, komunikasi, public speaking, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya nih, jarang banget ada yang ngajarin ginian nih, bro. Memang. Jarang banget. Nah, apakah lu ada ngajarin hal ini juga? Ya, gue ada satu workshop, tapi workshop itu ya mungkin kalau misalnya teman-teman agent dapat tahu lah, kayak QWP namanya. Itu adalah kita dapat sertifikasi. Cuma gue pengen bikin yang lebih panjang sebenarnya. In the long run-nya tuh kayak untuk rekrutmen, onboarding, sama activation, paling nggak kita punya satu pembekalan yang bukan cuma ngomongin insurance doang. Lebih ke soft skill mungkin gue nggak akan touch ya, karena biasanya kalau di agency itu kayak gimana cara jualan, gimana cara approach orang dan segala macam itu diajarin. Oh, udah diajarin dari gue lebih ke hard skill-nya. Oh, hard skill-nya. Gue masuk jadi agent itu kan emang baru di tahun lalu ya. Cuma kan gue kenalan sama agent-agent kan udah lama. Gue masih ingat banget dulu waktu zaman 8 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu kali. Gue pernah masuk dalam satu agency, ngobrol-ngobrol segala macam gitu. Terus gue nanya, lu di sini nggak pernah ada training soal investment ya? Waktu itu zamannya unit link semuanya kan. Dan dijawab dengan ini adalah, lah kan kita nggak jual investment, bro. Nggak mungkin lu nggak jual investment. Unit link itu komponen pentingnya investment. Yes, karena ada biaya manajer fund itu. Betul. Semuanya, lu ada investment, semuanya ada investment, dan lu nggak mungkin potong, oh lu jualan cuma insurance doang. Nah, di situ menurut gue yang kayaknya kurang ya. Harusnya ada beberapa training yang menurut gue masih lacking aja sih. Dan lu berusaha untuk ngebantu edukasi di situ. Betul, ya? itu. Oke. Nah, ntar buat yang mungkin ini juga panjang ya. Nanti mungkin kita akan cantumin di deskripsi kali ini. Nanti paling kita minta ya mungkin buat teman-teman ada kupon spesial ya kan. Boleh pasti. Atau mungkin ada free access gitu. Ya. Nah, terus kita lanjut lagi nih, Bro. Kalau misalkan ini kan ada juga nih problemnya gini. Pengalaman lu pribadi ya. Selama ngurus insurance, ada nggak lu pernah ngalamin kasus kayak gagal ditolak terus how lu solving itu, bro? Bisa sharing nggak tuh? Oke, kemarin tuh yang gua bantuin itu, yang kemarin sempat viral di IG gua, itu dia patah kaki 2, terus kayak gitu, kanan kiri, terus kayak gitu, 375 juta. Nah, dia tuh bukan gagal klaim, tapi lebih kayak klaimnya lama. Prosesnya pencairannya lama. Ya? Bukan pencairannya lama, approval, penjaminan. Karena dia udah masuk, dan dia butuh 2 tindakan. Okay? Pada saat 2 tindakan, jadi dia masuk. Ini bukan klien gua, klien orang lain, namanya teman gua. Jadi dia masuk, dia harus dioperasi pertama, selang sehari istirahat, lalu operasi kedua. Gitu. Pada saat operasi pertama lancar. Pada saat operasi kedua itu pada saat gue nengokin itu setelah operasi pertama jadinya. Nah, pada saat itu belum keluar penjaminan untuk operasi yang kedua. Gitu. Oknum agentnya itu ngomongnya gini. Makanya gue lumayan keras ya di sosial media kayak misalkan soal oknum agent. Oknum agentnya ngomong, kalau misalkan ibu udah masuk rumah sakit, kita sebagai agent udah nggak bisa ngapa-ngapain, which is bullshit. Iya. Gitu. Dia ngurusin klaim harusnya. Yang nge-push itu kita. Iya. Gitu. Kalau di gua, bahkan yang nyariin rumah sakit dan mastiin kalau misalnya rumah sakit available, itu adalah kita. Iya, agent gua kayak gitu. Iya, seperti gitu kan harusnya kan. Jadi kayak misalkan nih, agent gua nih, si nasabah lu sakit, dia yang datang ke rumah sakit, dia yang ngurusin administrasinya. Betul. Jadi yang ngurusin klaimnya kayak bawain notanya, bond atau mungkin bukti biar apa bilangnya? Invoice dan medical check up-nya. Itu dia yang ngurusin, dia yang bawa ke perusahaan. Karena lu udah sakit, men, lu kan fokusnya kesehatan, mana mikirin lagi mau ngurusin administrasi. Itu agent yang bener kan kayak gitu ya harusnya ya. Dan mungkin kalau misalkan lu ngomongin kayak agent nggak bisa ikut campuran segala macam,
at one point mungkin oke lah ya. Kalau misalnya penyakitnya cuma lu diinfus, contoh kayak DBD, tipes, oke. Gitu. Orang-orang masih bisa gerak. Tapi ini tindakan itu membutuhkan approval. Jadi pihak asuransi sama rumah sakit itu akan selalu komunikasi. Tindakannya apa aja nih? Pihak asuransi akan ngecek valid nggak, harus dilakukan apa enggak, harus dilakukan dan valid. Mereka akan approve. Nah, proses itu kan lama gitu. Sedangkan dia butuh 2 tindakan. Gitu. Nah, agentnya ngomong kayak, "Oh, Bu, kalau misalkan udah masuk sini, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi," which is bullshit menurut gua. Bukan menurut gua lah, itu bullshit lah. Terus udah gitu, setelah tindakan pertama, oke. Ya, terus udah gitu, tindakan pas jeda 1 hari itu, dia nanya, "Kok dari pihak Prudential belum ini ya, belum approve ya?" Terus gitu ya udah kan gue telepon, ternyata tuh masih ada beberapa yang dari pihak rumah sakit belum kirimin. Datanya kurang. Tapi kan si klien, gue ngerti kalau klien itu seharusnya tahu, dia bisa ngecekin. Tapi again dalam kondisi kayak begitu, meskipun ya ada suaminya, ada segala macem. Pada nggak ngerti juga bro, kadang bro. Betul. Gitu loh. Mereka tuh sometimes gini ya, insurance itu ya kayak gue kemarin lah kasus gue ya, yang agak berbeda. Itu gue kadang-kadang kita juga sendiri nggak ngerti. Itu tuh sebenarnya harus ngelapor kemana. Lu butuh apa? Kita tuh nggak ngerti sebenarnya. Harusnya lu terima beres nggak sih? Nah, yang biasa dilakukan sama kita sebagai nasabah, ini gue cerita nasabah ya. Yang kita lakukan, kita pasti hubungin agent. Bro, gue masuk rumah sakit nih. Bisa tolong dibantu nggak ya? Gue gimana cara proses kami? Gue kagak ngerti. Sebenarnya di at that point harusnya tuh si agent yang benar ya. Kita ngomong agent yang benar, bukan oknum yang kagak benar. Dia akan nanya, "Lu lagi di rumah sakit mana, Bro?" "Gue ke sana, Bro." Yang benar kayak gitu. Kebetulan nih ketemu agent yang ini kayak gitu modelnya. Setelah beberapa kali bermasalah lah, oknum dapat oknum terus. Oknumnya bahkan teman sendiri gitu. Itu yang gitu. Biasanya terjadi kayak gitu kan. Iya. Nah, ya udah. Dia beneran ngurusin. Jadi, "Udah, Bro, lu fokusnya istirahat aja. Dokter apa segala macam nanti kita yang ngurusin, kita yang handle." Jadi dia sama timnya dia jadi kayak ada bayar orang admin gitu. Ya karena udah leader kan. Mereka biasa kan ada build team juga tuh. Nah, mereka bayar, mereka urusin. Pokoknya lu fokus kesehatan aja. Dia bantu urusin. Termasuk kayak pemindahan lu misalkan dia cek polis lu bisa dapat kamar yang better. Dia akan pindahin lu ke tempat yang better gitu. Nah, sebenarnya fungsinya kita bayar agent kan sebenarnya ke sana, Bro. Betul. Gitu loh. Bukannya sekedar kayak lu apa ya bilangnya ya? Kayak lu bagi brosur. Betul. Kayak sales Bro. Ya? Bukan kayak gitu kan? Enggak kan? Bro, ya tadi gue bilang, makanya asuransi itu kan kontraknya bisa bilang antara 2, Bro. Si nasabahnya mati duluan atau si agennya mati duluan. Iya, begitu. Gitu loh. Nah, cuman kan kenyataannya banyak kan agennya kabur duluan. Betul. Si oknum ini ya turnovernya emang tinggi. Gitu. Karena nggak kuat tadi buat ngurusin. Ya, gitu. Jadi gitu yang kayak kemarin tuh yang kayak begitu hari yang dia harusnya besoknya operasi jam 12 itu penjaminan itu masih belum keluar sampai sehari sebelumnya jam 6 sore. Jadi gue harus teleponin tuh. Meskipun gue bukan agentnya, gue harus teleponin pura-pura sebagai suami segala macam. Karena kan nggak bisa, nggak punya akses kan. Gue teleponin kurang apa, gue telepon ke rumah sakit. Itu tektokan terus-terusan. Jadi gue nge-push sampai jam 10 pagi. Dia harusnya operasi jam 12. Jam 10 pagi itu masih belum approve. Dan pada saat itu masih ditanyain pihak rumah sakit kasih yang surat yang kalau misalkan tidak diganti sama asuransi lo harus itu tanda tangan gitu kan. Gue bilang yang kayak pihak asuransi gue nge-push lagi di situ dan di situ perlu ada apa ya kayak sedikit kayak eskalasi. Well, to be honest kayak marah lah kayak gimana sih kayak gini gitu loh. Karena semuanya harusnya udah proses udah lancar. Menurut gue ada beberapa hal yang lu ngapain nanyain yang ini kan ini udah pernah dikirimin kemarin. Jadi gue catat tuh semuanya. Yes, betul. Gitu. Kadang-kadang dia suka minta data yang sebenarnya kita udah kirim. Gue juga ngalamin. Sama. Di insurance property pun sama. Kayak contoh nih, dia udah ngirim nih tim appraisal. Biasanya kan ada tim appraisal ya, yang buat survei. Apakah benar yang dicuri apa, yang hilang apa? Dia kan ada tuh. Lah, abis itu dia nanya lagi. Yang curi apa aja listnya? Wah, kesel banget gue tuh. Iya kan, udah pernah soalnya ditanyain kan? Bener, kesel banget. Ibaratnya gini, terus lu ngirim orang kemarin buat apaan? Betul. Gitu, kalau lu nggak bisa ngasih data. Ada juga, lu dapat data dari sana, lu kasih data gua, lu kirim balik ke gua. Nih Pak, dari hasil analis kita kayak gini. Bawas setuju nggak? Gitu. Kan harusnya kita bisa cross-check. Oh, gua ngeklaim A, dia nyatet B. Ada selisih ukuran atau dimensi nggak? Sebenarnya kan kita perlukan ini, kita mencari
perselisihannya ini. Kalau misalnya kayak sisi 1 meter pengukuran, ya udahlah nggak apa-apa lah. Yang penting cair, misalkan gitu kan. Nah, sebenarnya kan itu yang kita cari, bukan nanya lagi kayak lu sakit apa? Iya kan udah dikasih tahu sakitnya apa gitu loh. Gitu. Sebenarnya. Balik lagi kayak misalnya kayak gitu kan tetap ya ada human errornya pasti di Ya, mana-mana pastilah gitu. miskom segala macam. Agent itu harusnya bisa bantuin di situ. Jadi lu kalau misalnya dibilangin kalau misalnya udah masuk rumah sakit agent nggak bisa ngapa-ngapain, bullshit. Ya sebenarnya agentnya yang males ya sih. Emang si oknumnya itu yang males sebenarnya nggak mau ngebantuin. Karena bener-bener urusan gitu kan pertama wasting time. Kedua udah pasti nih pulsa pasti bocor lah. Karena nggak ada yang pakai WhatsApp gitu. Semuanya telepon call center soalnya kan. Gitu. Nah biasanya agent nggak mau gitu loh. Dia ngerasa kan kayak komisi gue juga nggak seberapa. Gitu. Padahal sebenarnya yang perlu ditanamin mindset sebelum orang masuk nih ke industri insurance ya kalau menurut gue. Tujuan dia adalah harus dia helping people dulu. Betul. Gitu. Karena gue bilang tadi di sini tuh antara lu yang sebagai agent buy duluan atau si klien yang buy duluan gitu. Karena ini kontrak yang tadi gue bilang kontrak seumur hidup gitu loh. Nggak bisa kayak udah nggak apa-apa nanti saya ini dan ini gini dari sisi gue ya. Dan ini banyak banget terjadi di luar sana bro. Si agent dia buang badan. Nih Pak coba kontak ke leader saya aja. Banyak banget di situ lagi. Saya udah nggak di situ lagi. Ya, dan itu banyak banget yang kayak gitu. Banyak. Gitu. Jadi komisinya diambil, tanggung jawabnya dibuang ke si leadernya dia. Banyak. Ini banyak banget terjadi gitu. Nah, jadi ya itu benar dia sisi gelap insurance lah, yang mungkin teman-teman perlu pada tahu juga. Ya. Nah, by the way kita lanjut lagi nih. Nah, gue juga sering lihat lu nih kadang-kadang suka bahas singgung masalah orang-orang yang kayak dulu juga sempat viral ya, kayak ada orang flexing gitu kan. Nah, sebenarnya menurut lo nih dari sisi pandangan lo, kalau gua pribadi ya, gua ngelihat flexing ini sekarang sebagai strategic marketing. Memang. Kalau gua ngelihatnya. Karena balik lagi nih di sisi market sukanya yang begitu. Betul. Gitu. Jadi nggak kaget juga kayak tadi gue bilang di awal, banyak memang ya tugas sebagai si financial educator itu adalah yang paling berat adalah mengedukasi supaya kita sih ibaratnya gini, kalau gue melihat secara data ya, secara data gue melihat sebenarnya yang nipu di dunia industri finansial ini penipunya itu aja orangnya. Betul. Cuman korban aja yang bertambah dan beda-beda casingnya. Gitu. Nah problemnya adalah yang gue temuin kebanyakan dari korban nggak mau speak up juga. Memang. Gitu. Dan akhirnya rantai penipuan itu nggak bisa diputus, dan itu yang memang ya gue lumayan cukup keras juga ya untuk hal tersebut ya. Maksudnya gue berusaha untuk edukasi dalam hal yang gue tuh pengen mereka tuh melek gitu loh, bahwa yang lu lakuin itu bisa ngerugiin lu. Cuman balik lagi kadang-kadang orang silo kena flexingan gitu. Memang. Kalau dari sisi lu di dunia finansial ataupun kalau gue di dunia properti banyak banget yang kayak gitu. Yang ngomong income-nya sekian tapi masih butuh duit orang ya kan. Menurut gue itu bullshit banget lah. Nah, kalau di dunia finansial banyak ya orang-orang yang suka flexing kayak begitu. Banyak juga. Banget, Pak. Apalagi kan kita kan namanya dunia financial, duit. Flexing berarti kan. Nah. Cuma ya gitu ya. Gue juga ngelihatnya sebagai marketing strategi. Karena kita ngerti lah ya. Mungkin karena kita bikin personal branding dan segala macam. Oh ini emang strategi kayak gitu. Tapi kan itu gampang banget dimakan. Dimakannya bulat-bulat sama orang awam. Kan? Orang-orang yang ngerti. Gue ngelihat ada beberapa masalah sebenarnya. Which is gue sama sekali tidak. Maksudnya gue kalau misalkan lihat orang flexing, gue cuma good for you gitu. Gue nggak kayak gitu. Karena ada orang yang beneran mampu untuk flexing. Ada orang yang sebenarnya tidak mampu. Yang masalahnya itu adalah gini, di tempat gue di insurance, banyak orang yang sebenarnya, let's say kalau misalkan yang sudah sukses kalau di asuransi itu pasti antara pakai mobil Mercy atau BMW Eropa, gitu. Terus udah gitu jalan-jalan kemana-mana, rumahnya bagus, seperti kayak gitulah ya kurang lebih ya. Nggak masalah kalau misal lu mampu. Yang masalah itu adalah kalau misalkan lu dipaksa untuk mampu, dan ini adalah ajaran loh. Iya bener. Inilah ajaran ya. Di MLM juga gitu soalnya bro. Iya makanya, gue tahu karena orangnya dulu juga bekas MLM terus pindah ke asuransi. I see. Makanya ilmunya sama gitu. Di arah harimau kan, istilahnya kurang lebih di arah harimau gitu. Nah, kalau lu mampu nggak masalah. Kalau lu nggak mampu,
terus lu memaksakan itu untuk memperlihatkan kalau lu sukses, untuk memperlihatkan kalau mungkin SPT lu atau segala macam, itu akan jadi masalah karena pada saat lu jualan sesuatu, lu nggak amanah. Lu akan lebih memaksa orang untuk menjual sesuatu yang sebenarnya dia nggak butuh. Iya. Ya kan? Betul. Jadi sebenarnya nggak sesuai sama benefit yang dicari. Betul. Dan ini bukannya jual barang yang, oh, gue nggak suka, kayaknya nggak sesuai sama janji lu deh, gue ganti. Iya. Tapi ini adalah barang yang long term nih. Kontrak soalnya. Itu satu. Yang kedua, itu kita ngomong dari sisi orang yang tertarik sama kesuksesannya. Ya. Nah, taruhlah beneran sukses. Ya, taruhlah beneran kaya. Taruhlah beneran dapat belasan M dalam sebulan misalkan kayak gitu. Terus udah gitu dia attract orang. Orang ini bisa nggak dengan secara dewasa dia ngerasa ini tuh effortnya gede loh. Karena benar kalau misalkan dibilang benar nggak sih orang kaya dari asuransi? Bener. Ada. Yang beneran yang kaya, sukses, amanah ada. Ada gitu. Tapi kalau misalkan dia ngelihatnya adalah ini sukses dengan cara kayak gini, terus dia ngebandingin kalau misalkan gue sekarang nggak punya apa-apa, tapi dia lupa kalau misalnya proses dari nol sampai ke sininya itu luar biasa gede. Maka dia akan ngelihat, oh ini adalah cara dapat duit cepet. Yes. Itu. Kalau misalnya cara dapat duit cepet, balik lagi, itu kan menduplikasi gimana caranya untuk jualan cepet, tapi lu nggak amanah. Meskipun yang lu lihatnya amanah nih misalnya. Iya. Karena jalur proses yang dilalui beda. Karena gitu. yang lu jual itu adalah kemapanan dan kekayaan lu. Iya. Gitu. Again, gua nggak masalah dengan flexing. Karena menurut gua oke, good for you kalau misalnya lu sukses. Gue juga setuju. Maksudnya gini, gue pun nggak masalah dengan mentor-mentor properti yang suka flexing. Yang gue jadi masalah adalah dia sebenarnya orang-orang ini ya, maksudnya si member ataupun subscribernya dia atau follower, sebenarnya tertarik karena dia sukses di industri properti. Ini gue bahas di industri propertinya ya. Nah, tapi kan waktu dia cemplungin duit, bisa jadi itu duit terakhirnya dia, bro. Betul. Bisa jadi dia pensiunan nih, udah nggak punya duit. Dia berharap bahwa di proyek ini bisa ngasilin sekian, bisa buat biaya hidup keluarganya. Gitu. Nah, ternyata duitnya dimakan sama si mentor. Nah, sebenarnya gue nggak seneng di situ sih. Bukan masalah dia flexing, dia sukses, dia tajir, dia mau beli mobil apa, gue nggak peduli gitu. Ya duit-duit lu yang belanja terserah gitu loh. Iya. Cuman yang gue nggak suka adalah dengan itu lu pakai buat nipu orang. Itu yang gue nggak suka. Betul. Dan gue fight banget buat itu gitu loh. Iya. Karena menurut gue gini, gue pun pernah di posisi itu, bro, gitu loh. Gue pernah diajak sama orang ikut seminar kena prospek. Gue lihat dia sukses segala macam, dia bilang punya BMW, punya Mercy, gedung, dia bilang propertinya banyak, dan kita percaya. Dulu kan zaman sosmed nggak ada, bro. Iya. Susah banget. Nggak bisa ngecek lah. Iya, ngecek juga jarang. Google juga diketik nama dia kagak nongol. Ya, zaman dulu kan belum ada. Cuman taunya dari buku, suka lihat acara, denger di radio, ya kan, TV. Wah, nih sukses nih orangnya kan gitu dulu. Makanya kalau dulu tuh korban lebih banyak kan dibanding sekarang. Kalau sekarang orang udah agak pinter, bisa ngecek dulu kalau dia rajin, ya kan. Nah, gue pun sama. Lu bisa ikut seminar gue beli properti nggak pakai modal. Sampai 7 tahun gue nggak punya properti. Padahal nggak pakai modal. Logiknya kan nggak masuk. Dan gue yakin banyak banget teman-teman di sini juga kayak gitu. Ikut seminar, beli properti nggak pakai modal. Tapi sampai hari ini mungkin pas dia dengar podcast kita hari ini, gue yakin dia belum punya properti sampai hari ini. Gue juga pernah tuh ikut seminar kayak gitu. Beli properti tanpa modal. Gue naik lagi, habis itu top up lagi. Berapa? 20-30 juta kayak. Seingat gue gitu. Ikut sampai sekarang juga nggak punya properti. Ikut yang next class-nya. Gue di upsell, gue ikut sampai sekarang nggak punya juga sih. Karena memang setelah gue pelajari bukan di situ poinnya gitu loh. Dan ya dan itu yang bikin gue juga bikin si community itu kan. Sebenarnya tujuannya ya buat mengobati orang-orang yang habis kena tipu di prank kabur. Sebenarnya tujuannya si KSI itu gue kayak medical juga. Gue ngecek-upin dia, ya kan? Dia boncos di mana, terus propertinya masih bisa diperbaiki lagi atau enggak. Kalau nggak bisa, ya udah di cut loss. Nah, cuman bedanya kan di insurance kita nggak bisa kayak gitu. Betul. Gitu loh. Itu yang sangat disayangin juga sebenarnya sih. By the way, tadi kan tempat lu bahas juga nih masalah kelas ya. Mungkin bisa singgung-singgung dikit nggak? Kira-kira tuh programnya kayak gimana? Terus topik yang lu bahas apa sih? Kadang-kadang orang juga pengen tahu ya. Gitu. Oke. Jadi basically kan gue itu kan sebelum jadi financial influencer,
gue kerja lama di pasar modal kan. Oke. Gue dari 2008, terus udah gitu sampai 2020 gue keluar. Oh, lumayan. Terus udah gitu sampai sekarang jadi financial influencer kan. Nah, dari dulu tuh gue handling banyak klien, bukan banyak lah, ada beberapa kayak 10-20 ya, HNW. Mereka jadi, gue jadi financial advisor mereka. Gitu. Jadi gue tahu kayak private lah ya. Private lah gitu. Itu jadi kayak mereka trading di gue, terus udah gitu kayak value added-nya adalah, oh ya udah deh, gue ini deh, anak-anak mereka mau sekolah kemana dan segala macam itu gue yang bikinin dulu tuh. Nah, gue mengenal dunia asuransi sebenarnya di situ karena beberapa dari mereka yang minta untuk gue ditawarin ini, boleh nggak lu pelajarin? Gitu. Gue kenal dari situ. Asuransi warisan biasanya apapun atau kuliah biasanya kan dibandingin gitu ya. Ini buat anak nanti sekolah pas kuliah gitu. Pokoknya apapun itu lah, kalau misalnya jiwa lah segala macam. Nah, gue mulai berurusan sama namanya RM Bank lah, kalau enggak agent asuransi di situ sebenarnya. Nah, gue tuh melihat sebenarnya kalau misalnya mau jadi agent asuransi, lu tuh nggak bisa pegang satu komponen doang, which is asuransi doang. Yang lu harus pegang tuh semuanya. Jadi investment lu harus ngerti, ini harus ngerti dan segala macam, karena lu nggak bisa labelin lu punya diri sebagai financial advisor, which is sekarang banyak agent asuransi seperti itu kan? Iya, benar. Financial planner, itu gua kesel banget sih sebenarnya. Karena gini loh, gimana lu bisa nge-education orang sebagai financial planner? Ini mirip kayak orang ya bahas bikin konten di YouTube tentang property cost, tapi dia nggak punya property cost. Exactly. Gitu loh. Jadi lu tuh nggak ngerti apa-apa tentang property cost karena lu sendiri nggak punya, cuman kayak ngambil dari buku, teori lu nonton di YouTube terus lu remake lagi gitu as konten. Jadi sebenarnya lu konten kreator bukan financial educator ataupun property educator kalau menurut gue. Iya. Ya tadi lu bilang memang ya gue juga sendiri nih di properti gue juga kan ada private investment ya. Yang gue kelola duit klien gue juga sama. Gue juga sama kayak lu bro. Jadi kita tuh nggak cuma harus ngerti si propertinya. Kita tuh harus ngerti financial dan investment juga sama. Karena setelah duit ini dapat, gue tuh harus ngasih tahu mereka. Duit ini harus dipindahin kemana? Apakah dibeli bisnis franchise, masuk deposito, masuk reksadana, masuk saham, kripto dan lain-lain. Itu jadi sama gue sebenarnya kayak lu. Karena setelah dapat duit dari passive income ini kalau diendapin kan rugi. Duitnya nggak maksimal. Makanya kenapa banyak orang suka ngeluh property cost itu ROI-nya kecil. Bukan ROI-nya kecil, tapi lu nggak ngerti waktu lu dapat duit passive income ya, lu harus putar kemana supaya ROI lu jadi gede. Oh, oke. Itu loh. Itu yang bikin orang nggak ngerti. Kenapa? Karena mereka nggak punya property cost-nya. Gitu loh. Makanya mereka nggak ngerti, cuma tahu duit dapat misalkan 100 juta. Ya kalau lu ngitungnya dari 100 juta doang, ya capek lah bro. Tapi kayak lu bilang misalnya dapat duit 100 juta, gue masukin nih ke PTBA atau apa misalkan saham ya kan, yang blue chip lah. Gue dapat dividen lagi. Sebenarnya kan lu waktu masuk ke sono, lu nggak pakai modal lo. Betul. Modal lu adalah hasil income yang dari si property cost tadi, gitu. Yang which is waktu lu dapat dividen di situ, sebenarnya itu nambah ROI lu. Betul. Kalau kita ngomong secara finansial ya, karena dana alirannya satu, gitu loh. Lu nggak nambah duit di situ kan. Nah, sebenarnya duit-duit yang diputar ini, yang tadi gue bilang kita butuh skill investment dan finansial kayak lu bilang, ya untuk memaksimalkan ROI ini. Nah, that's why kenapa klien gue banyak sekarang yang kayak naro 50M, 100M. Jadi mereka dapat aset, dapat passive income, duitnya pun kita gandain ibaratnya. Itu bukan gue gandain duit sulap ya, tapi maksudnya gue putarkan lagi duitnya dengan instrumen-instrumen yang tentunya legalnya benar, bukan yang bodong juga gitu loh. Nah itu sebenarnya benar juga, gue setuju sama lu sih. Emang dia harus punya itu. Jadi menurut gue yang kayak gitu tuh, lu jangan cuma berharap cuma dari training agency doang, tapi lu harus broaden your horizon juga gitu. Karena lu kalau misalkan lu punya skill itu, marketnya akan kebuka sendiri. Yes, setuju. Gitu. Misal, lo mau biasa kan pintu masuknya cuma 2 biasanya. Yang kebanyakan ya, itu antara uang sekolah anak, or pensiun. Yes. As simple as that. Gitu. Merencanakan pensiun atau merencanakan anak sekolah. Yang tadi bilang kuliah. Betul. Lu kalau misalkan nggak bisa ngitung, kan kalau misalkan di workshop gue kan emang dapat sertifikasi karena dia emang kerja sama FPSB kan. Jadi emang sertifikasinya itu emang datang dari FPSB, terus gitu. Lu akan bisa ngitungin tuh dapat tools ya.
Ada softwarenya, alat bantunya buat ngitung sebenarnya si anak ini nanti kalau umur sekian di tahun sekian estimasinya butuh duit berapa gitu. Betul. Ya. Nah nanti kan bisa dihitungin kebutuhan asuransi kayak gimana, asuransi macam apa yang akan dibutuhin. Nah karena gue emang fokusnya bukan fokus expertise gue emang di asuransi dan di financial advisor, itu jadi klop. Karena kebanyakan itu yang buka kelas itu hanya sebagai edukator, bukan praktisi. Konten kreator bro, jangan sebut edukator. Iya. Konten kreator gitu. Karena dia cari duit dari iklan kan. Betul. Konten kreator gitu sebut. Sama lah. Di industri properti juga gitu. Banyak konten kreator bahas tentang properti, mereka pun nggak punya properti, nggak ngerti apapun tentang properti gitu. Coba ya tanya cara ngurus PBG, IMB segala macam, nggak bakal ngerti mereka. Cuman yang ngerti cuma satu, udah lu cari notaris bayar aja, that's all. Jadi ya, berapapun yang mereka bayar ya mereka taunya jadi. Yang sebenarnya di mana, yaitu uang belajarnya. Sebenarnya lu nggak harus bayar sampai semal itu kalau lu ngerti. Gitu. Nah itu yang orang-orang kadang-kadang nggak paham nih di dunia insurance maupun tadi di dunia properti. Nah berarti lu punya back lagi nih, berarti lu punya kelas program ini orang akan diajarkan gimana supaya mereka pertama memiliki tools, ya kan? Karena banyak orang juga kayak gue di properti ya, kalau kita nggak punya tools juga susah bro. Ibaratnya orang udah naik motor sama mobil jalan, lu masih jalan kaki ketinggalan. Betul. Gitu. Ibaratnya untuk menganalisa juga kurang, nggak bisa bohong lah. Walau bagaimanapun juga software itu penting ya kan. Nah, terus yang kedua adalah di course lu ini kalau dia sampai lulus mengerjakan, berarti ada PR nih ya? Ada. Jadi biasanya kalau misalnya gue tuh, kan programnya itu 1,5 hari sebenarnya. 1,5 hari program. Betul. Tapi gue tuh biasanya, gue akan suplementari, karena ini online kan biasanya. Suplementarinya itu adalah, teorinya gue kasih depan as online course. Jadi misal, investmentnya itu apa, saham itu apa, obligasi itu apa, gimana cara ngitungin dan segala macam lah. Oke? Yang teorinya di situ. Pada saat kita masuk ke dalam live workshopnya online, itu kita lebih ke praktek. Gimana cara masuknya, gimana cara ngomong sama kliennya, gimana cara upsellingnya, gitu. Oke. Berarti lalu ada skenario-nya. Berarti gue recap dikit ya. Lo ada program, ibaratnya basic knowledge kita basic sebutnya. Knowledge-nya ya. Basic knowledge-nya ini mereka bisa akses anytime berarti. Betul. Ya. Maksudnya anggap nih gue hari ini belajar tadi ya tentang financial dan insurance dan produk-produk benefitnya. Ternyata gue lupa nih bro. Bisa itu gue bisa nonton lagi. Bisa. Oke. Berarti kita bisa akses lagi ulang. Sebelum masuk ke session ya berarti konseling dan prakteknya yang tadi via live tadi ya. Betul. Nah karena pada saat lo live itu, jadi kita punya basic knowledge-nya sama, kurang lebih. Yes, jangan sampai ini sering banget kejadian juga di properti ya. Makanya kenapa gue kalau orang yang mau join di komunitas gue, kenapa gue kasih workshop dulu? Alasannya sama bro kayak lu. Supaya kita kalau ngomong nih frekuensinya sama dulu. Betul. Jangan nanti gue ngebahas ABCD, lu kagak ngerti, lu tanya lagi APJD apaan ya pak? Capek kan? Bener. Gitu, kita harus balik lagi capek banget gitu loh. Betul. Yang sebenarnya kita harusnya udah pindah pulau, lu suruh gue jemput lu lagi di belakang. Betul. Gitu. Nah, ini bagus banget sih program kalau menurut gua. Jadi, basic knowledge mereka bisa pelajarin ulang. Abis itu ada live session. Abis itu ada konsul lagi nggak sih? Biasanya kalau di program lu gitu. Nah, biasa tuh kalau kayak gitu, gua memang ada bikinin satu grup, or mereka bisa DM gua. Ada support grupnya juga berarti. Karena problem orang gini, ikut sebuah seminar ya. Karena gua dulu juga terlalu banyak ikut seminar kan. Problem di Indonesia adalah seminar after sales-nya jelek. Ya, follow through-nya nggak ada. Iya. Jadi selesai seminar, selesai sudah hubungan kita. Jadi padahal masalah itu terjadi waktu dia praktek. Betul. Bukan waktu di kelas. Betul. Nah, waktu dia praktek ada masalah, dia harus nyari siapa. Betul. Itu yang sangat sulit ditemukan sebenarnya. Workshop-workshop di Indonesia itu didesain buat lu bayar terus, tapi lu nggak praktek-praktek. Betul. Jadi hari ini lu ikut kelas A, minggu depan ada kelas B, advance. Minggu depan lagi ada lagi nih. Nah, dan akhirnya cuma koleksi piagam sama ini doang, sertifikasi. Teman nggak dapat apa-apa. Di at the end lu nggak punya apa-apa gitu loh. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan kan kita belajar nih tadi lu kelas basic lu diikutin dulu belajar. Dia nggak paham, dia bisa nanya di grup support atau nggak di live. Iya kan? Nah, abis dia praktek sudah dapetin orang kan praktek. Supaya duit workshopnya balik kan begitu. Bener nggak? Betul. Kan tujuannya gitu. Kalau kita nggak praktek duitnya kagak dapet. Nah, waktu dia praktek dia kepentok ditolak nasabah. Gue kemarin udah ngomong ABCD tapi ditolak nih. Kopilip gimana nih ya? Gue salahnya di mana ya? Mungkin dia bisa kirim ke lu kayak bukti screenshot chatnya atau apa kan yang bisa dianalisa. Kalau di gua kan
sistemnya lu kirim deh RAB desain nama gambarnya. Coba gue cek salahnya di mana. Nah, kalau gue kan begitu. Nah, dari situ sebenarnya kelebihannya adalah kalau orang ikut ini, yang pertama mereka akan punya basic knowledge yang lebih memadai dibanding mereka hanya dapat training dari company, ya kan? Yang kedua adalah mereka punya tools yang mendukung. Tadi software yang bisa dilokasi itu ya, buat ya quick count lah kalau kita ngomong ya. Yang ketiga, mereka lulus punya sertifikasi. Ini kan sebagai salah satu nilai jual dan personal branding juga. Ya bisa juga lu buat flexing. Wih, gue lulusan ini ada certified. Bener nggak? Akan berbeda sama orang, lu dari mana? Dari agent A. Lu udah pernah ikut tes belum? Kagak. Beda kan? Iya, beda. Gitu loh. Nah, terus yang berikutnya adalah ada group support. Waktu ada problem, orang bisa nanya ya. Oke, menarik. Nanti pokoknya buat yang teman-teman yang tertarik ya, sobat-sobat yang tertarik, nanti kita akan share. Nggak usah khawatir, ntar untuk kode kuponnya kita akan share juga ya bro. Ada kupon gitu ya. Nah, ntar kita akan share juga. Nah, kira-kira nih terakhir nih bro, ada nggak pesan dan mungkin edukasi yang bisa lu sampaikan tentang finansial ke teman-teman sama sobat KIC Talk supaya mereka tuh jangan sampai kena investasi bodong, apalagi asuransi yang kena oknum lah. Betul. Gimana caranya untuk mereka bisa mengenali si oknum-oknum ini, ya kan? Kalau memang takut kena oknum, mungkin bisa share kontak lu juga, boleh kali ya? Nanti ya? Boleh. Siapa tahu mereka juga tertarik buat ngambil insurans sama lu juga kan? Boleh. Juga kan? Boleh. Nah, mungkin ada pesan-pesan apa tuh bro? Pesannya gini mungkin ya. Kan kita punya banyak instrumen ya, mau investasi, asuransi, dan segala macam ya. Jangan terlalu gampang percaya sama orang yang nawarin atau segala macam. Yang kita tuh harus lebih pintar daripada apapun yang lo ngomong deh, agent, broker, sales, apapun itu. Kita harus lebih ngerti dari mereka. Karena kadang-kadang kita nggak tahu motifnya itu apa. Apakah motifnya beneran mereka mau bantu, or cuma kejar omset doang. Jadi kalau misalnya ditawarin sesuatu, make sure kalau misalkan kita do your own research juga, gitu. Kalau misalkan sudah oke dan lu udah cukup ngerti, baru gas. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung. Betul. Kalau bisa COD aja kan gitu. Datang, lihat barang, pegang, cocok, bayar. Betul. Gitu. Karena memang banyak banget di properti juga gitu. Makanya gue di properti jujur ya, gue nggak suka beli produk-produk bergambar. Karena gue nggak tahu nanti jadinya gimana. Gue mendingan bayar lebih mahal. Pas gedungnya udah jadi, ya gue beli. Bisa lihat. Gue bisa lihat gitu. Sebenarnya speknya sesuai nggak sih sama di katalog ataupun proposal yang dia kasih. Karena kalau kita beli gambar kan nunggu 2 tahun, duit mati 2 tahun. Belum lagi resiko developernya kabur gitu. Gue segala macam. Ya gue lebih memilih gue bayar lebih mahal sih kalau untuk properti. Betul. Oke, thank you banyak nih bro. Menarik banget ya. Nanti jangan lupa nih ntar di share juga ya buat teman-teman biar pada bisa belajar juga ya. Karena ada beberapa sobat juga itu mereka di bisnisnya ada yang di insurance juga sih yang gue tahu gitu. Supaya bisa nambah knowledge juga buat mereka. Siapa tahu dengan knowledge tambahan ini mereka bisa build tim juga kan cukup menarik ya. Oke, thank you banyak bro. Sampai jumpa lagi nih. Thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Invest your money, not your time. Your business cost. Invest your money, not your time.